Wah, bunga apa tuh? Harum sekali baunya. Ini bunga mawar damaskena yang harum dan indah. Paulus juga mengingatkan bahwa umat Tuhan adalah bau yang harum dari Kristus. Bagaimana kita memancarkan bau harum yang menyegarkan buat dunia? Tentu berdasarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tidak egois, bahkan merisikokan diri berada dalam kesesakan serta bahaya. Sebagaimana akan kita renungkan lewat PDKA saat teduh hari ke-433 ini, yaitu melalui seorang nabi yang diutus di negara pembuangan bangsanya. Ayo simak baik-baik. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini kita ketemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari renungan PDKA. Ayo kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih jikalau kami boleh mencari pertolongan kepada Tuhan ketika kami menghadapi seluruh persoalan hidup yang kami alami. Itu karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan boleh menghidupkan iman percaya kami kepadamu. Sehingga kami boleh mengalami sukacita yang besar ketika kami harus mengalami persoalan-persoalan hidup. Dan di situ kami boleh melihat jalan keluar itu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel sudah dilemparkan ke dalam gua singa, maka orang-orang yang memusuhi Daniel segera mengambil penutup dari gua singa itu. Dan segera ditutuplah mulut daripada gua singa itu. Dan yang paling penting bukan sekedar ditutup, tetapi raja memberikan segel dengan menyetempel meterai cincin yang ada di tangannya. Demikian juga pembesar-pembesar yang lain memakai meterai cincinnya untuk ditandahkan di batu penutup gua singa itu. Dengan maksud, dengan tujuan, tidak ada satu orang pun yang boleh membuka tutup batu gua singa itu. Dan siapa yang melawan pasti juga akan dihukum mati. Itu tujuan daripada stempel meterai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika semua itu sudah selesai, maka raja segera kembali ke istananya. Tetapi raja mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, sehingga raja tidak bisa tidur semalam-malaman itu. Dan juga raja sedang berpuasa juga, karena sangat sedihnya raja tidak mau makan dan tidak minum. Bahkan raja tidak mau untuk diberi orang-orang yang menghiburkan dirinya. Ini berarti raja sudah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Raja berharap kapan pagi, kapan matahari menyingsing, karena dia ingin segera tahu bagaimana keadaan Daniel yang ada di dalam gua singa. Maka ketika fajar menyingsing pagi hari, dengan segera raja berlari menuju gua singa itu. Dan dengan suara yang sayu. Sayu itu maksudnya berteriak tetapi tidak dengan keras karena hatinya sedang sedih. Dia mengatakan, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allah yang kau sembah dengan tekun itu, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel yang mendengar suara Raja Darius, dia meneriakkan suaranya dari dalam gua singa itu. Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengirimkan malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu. Dan itu membuktikan bahwa aku tidak bersalah kepada Allahku. Dan aku juga tidak bersalah serta berbuat jahat terhadap raja. Wow, ketika mendengar suara Daniel seperti itu,
Raja menjadi sukacita. Raja tahu bahwa Daniel masih hidup. Maka raja dengan segera memerintahkan orang-orangnya untuk segera membuka tutup batu itu. Dan melihat Daniel yang hidup. Raja tidak berhenti sampai melihat saja, tetapi memerintahkan seluruh orang-orangnya untuk segera menarik Daniel untuk dikeluarkan dari gua singa. Ketika Daniel sudah sampai di permukaan dan dekat di hadapan raja, raja melihat bahwa tidak ada sedikit pun luka-luka di tubuh Daniel akibat daripada cabikan, gigitan daripada singa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika raja melihat itu, raja bisa tahu bahwa Allah yang disembah oleh Daniel dengan tekun adalah Allah yang hidup, Allah yang melindungi anak-anaknya. Dan saat itu raja tahu bahwa orang-orang yang memusuhi Daniel sedang memikirkan kejahatan kepada Daniel. Orang-orang itu yang berjumlah 120 wakil raja-raja, 2 pembesar atau pejabat tingginya, dan seluruh istri-istrinya dan anak-anaknya, segera mereka diharuskan dilemparkan ke dalam gua singa. Belum mereka sampai ke dasar gua singa, maka singa-singa tersebut meloncat dan mencakar, mencabik, memukul, sehingga Alkitab mencatat mereka tulang-tulangnya diremukkan oleh singa-singa tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jikalau Allah yang menutup mulut singa-singa itu atau mengatupkan mulut singa-singa itu tidak mencabik-cabik Daniel, sekarang Allah sendiri yang membukakan mulut singa-singa itu untuk mencabik-cabik seluruh orang yang dimasukkan ke dalam goa singa itu. Ini ada satu hal yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Allah sedang melakukan keadilan terhadap orang-orang yang pernah memusuhi Daniel. Sekaligus sebenarnya mereka sedang memusuhi Allah yang hidup. Allah sedang menunjukkan bahwa anak-anaknya ada dalam perlindungan tangannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui cerita hari ini, kau dan aku diajak untuk mengerti. Ketika engkau menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tak mungkin orang lain bisa menyelamatkan engkau dan aku, jangan khawatir. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, akan menunjukkan keadilannya kepada seluruh orang yang memusuhi kita. Dan Allah yang hidup itu juga akan menunjukkan kepada kita untuk melihat tindakan keadilan Allah supaya kita boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Artinya bahwa kau dan aku akan menikmati pembelaan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Melalui cerita firman Tuhan hari ini kami boleh dikuatkan. Ketika kami mungkin melihat ke kanan dan ke kiri, melihat ke atas dan ke bawah, tidak ada satupun orang yang sanggup menolong kami. Tapi ada satu pengharapan. Ketika kami berseru kepada Tuhan dan berlaku setia kepada Tuhan, maka Tuhan sumber pertolongan kami akan menolong kami dengan tepat waktu dan dengan cara yang tepat pula. Tuhan, terima kasih untuk pernyataan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Juga untuk kami boleh melihat tindakan keadilan Tuhan yang Tuhan berlakukan untuk orang-orang yang melawan Tuhan dan orang-orang yang memusuhi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami setia iring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas kesempatan Tuhan boleh datang lewat apa yang Allah wariskan melalui berbagai orang dari berbagai zaman kepada kita yang kecil dan hina ini.
Tuhan yang telah melepaskan Daniel dari singa-singa karena namanya, juga akan melepaskan sahabat PDKA dari bahaya serta kesesakan di dunia ini. Anak-anak juga tidak perlu ragu karena suatu kelak Tuhan pasti melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang membenci Dia. Untuk besok, silahkan menyambut penjelasan firman Tuhan dengan membaca dari Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Dah.